Shalom Tiberias, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang begitu baik, Allah yang begitu dahsyat bagi kita saudara. Dan mari di hadapan Tuhan yang dahsyat kita berikan pujian, kita berikan penyembahan. Sebab kita tahu waktu kita menyembah Tuhan, hadirat Allah turun dan kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari saudara, pagi hari ini kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Kami melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah. Bersama kami boleh hadir Tuhan di Gereja-Mu Tiberias Indonesia. Bersama kami boleh tersambung secara live streaming. Kami tahu ini berkat Tuhan, ini kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau pakai waktu ini Tuhan pagi hari ini untuk memberikan yang terbaik. Pujian kami, syukur kami, penyembahan kami hanya untuk Engkau ya Bapa. Terima ini Tuhan, dengan hati yang bersyukur kami sampaikan nyanyian kami. Kami berdoa biarlah Tuhan yang berkuasa pagi hari ini, agar mujizat Allah terjadi bagi setiap kami yang menyembah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Hari ini juga Tuhan kami berdoa bahwa kami akan pasti terima kemenangan dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, yang siap menyembah Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Angkat tanganmu tinggi saudara. Kita nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reign. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reign. Worthy is the Lamb, you are holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Bersama-sama katakan haleluya. Mari angkat tanganmu saudara, bersama-sama angkat puji. Haleluya, for the Lord God Almighty reign.
Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Haleluya, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, God. Holy, 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 you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Mari tinggalkan suaramu bersama-sama. Engkau kudus Tuhan. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, amen. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Katakan saudara. Worthy is the Lamb. Amen. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy God, worthy is the God, worthy is the Lamb. Amin. Mari mulai sembah Dia, saudara, angkat tanganmu. Kita bersuara menyembah pagi hari ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya, you are God Almighty. Haleluya. Kami percaya. We trust in you, God. Yes, you God. Holy, holy God. Hanya Kau yang berkat nyata dan hidup. Makasih Tuhan. Haleluya. Ayo dengar Tuhan penyembahan kami. Kami yang bersyukur, kami yang berterima kasih, kami yang percayakan kuasa-Mu yang dahsyat dalam nama Yesus. Aku percaya tercurah bagi hidupku Tuhan. Kau yang sanggup memberikan tanganku Tuhan. Kau yang tahu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari sebut namanya dalam doamu pagi hari ini. Sebut namanya dalam setiap pengharapanmu. Percaya Kau Yesus yang sama, yang penuh dengan kasih, yang penuh bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Aku percaya Tuhan, aku percaya Engkau kudus, Allah Roh Kudus Tuhan. Jamah hati ini, sentuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Sentuh kami ya Bapa, lewat sentuhan kasih-Mu yang mengubahkan hati kami. Kalau pagi hari ini Tuhan kami datang dengan kelemahan, kami doa ya Bapa, Tuhan kuatkan dalam hadirat-Mu yang kudus pagi hari ini. Tuhan, kalau kami datang dengan pergumulan, permasalahan, sentuh hati kami Tuhan, agar kami merasakan damai-Mu ya Bapa. Sebab dalam hadirat-Mu yang kudus, kuasa-Mu itu Tuhan bekerja bagi setiap kami. Makasih Bapa. Angkat suaramu saudara, berdoa terus sama Dia. Berdoa sama Dia, sama Yesus, sama Allah yang telah bangkit menyatakan keselamatan bagi kita saudara. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi saudara, pandang Dia. Pagi hari ini mari percaya, kita menerima Tuhan. Makasih Bapa, makasih Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus. Katakan kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia Tuhan. Mari sembah Dia, saudara, katakan ku sembah kudus. Amin, amin, amin Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Percaya ada Allah-Mu yang mulia, Allah-Mu yang perkasa. Sambut tangan dalam hidupmu pagi hari sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang pastinya bertahta di atas pujian kami pada pagi hari ini. Doa kami Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang berkuasa, yang juga berkenan dalam ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Sebab kami tahu kalau Tuhan berkenan, Tuhan pasti nyatakan mujizat, Tuhan pasti nyatakan kesembuhan. Ada perkara-perkara yang mustahil Tuhan adakan bagi kami yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di pujian kami ini pada kami di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, pagi hari yang indah ini, dimanapun kau berada, mari bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Come on, choir. 1, 2, 3, go. Dan dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang sempurna, bunda pandang. Bunda pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Hey, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bertemu berkumpul dalam kasih dan anugerah-Nya Tuhan. Semuanya bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya,
bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih sungguh lagi yuk, sama-sama. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan kita yang bersuka pada pagi hari ini. Wow, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Allah yang luar biasa. Mari bersuka bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang begitu mengasihi setiap kita semua. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Come on. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan semuanya bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah dan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan lambaikan tanganmu. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cinta dan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cintalah yang diberkati Tuhan sama-sama. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka.
yang bersuka cita, berikan sorak-sorai yang meriah. Silahkan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, puji nama Tuhan Yesus. Kita bersuka cita karena kita tahu kita punya Tuhan Yesus. Dia Bapa yang sungguh baik. Dia selalu ada menyertai setiap kita semua. Amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, izinkan kami terlebih dahulu untuk membacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dengan judul Menyangkal Diri Mengikuti Kristus. Romawi yang pertama 2 pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah langsung kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk membangun gereja yang besar, yang penuh kuasa. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai yang siap dijemput dan pesta di surga. Romawi yang kedua, menyangkal diri mengikuti Kristus. 1. Menyangkal diri berarti mengikuti Kristus. Matius 16 ayat 21 sampai dengan 23 dan ayat 24. Konteks ayat ini, Yesus menegur Petrus karena Petrus yang awalnya mengatakan Yesus adalah Mesias, tidak rela ketika Yesus harus menderita. Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Petrus lebih mementingkan apa yang manusia kehendaki, bukan kehendak Bapa. Kita bisa menjadi seperti Yesus dengan cara menyangkal diri dan mengasihi Allah. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. 2. Menyangkal diri berarti menempatkan kebenaran di atas segalanya. Yohanes 8 ayat 32 dan Mazmur 119 ayat yang ke-35. Penyangkalan diri yang terus menerus dan didasari kasih kepada Allah akan membuat kita serupa seperti Kristus. Kebenaran dari Allah itu akan memerdekakan kita dan kita akan semakin mengikuti perintah Allah dengan lebih mudah, menjiwai dan jadi kebiasaan kita. Kebenaran dari Allah akan sangat kita sukai karena kita selalu menyangkal diri kita. 3. Menyangkal diri berarti disalibkan bersama Kristus. Roma 6 ayat 6 sampai dengan 7 dan ayat yang ke-8. Memikul salib adalah mematikan diri kita dari sifat-sifat duniawi, hawa nafsu, keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengikuti Dia. Romawi yang ketiga, dengan minyak dan anggur kita disediakan hidangan penuh kebajikan dan akan diam di rumah Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 5 sampai dengan 6 mengajarkan kepada kita, 1. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Anak-anak Tuhan tidak akan kelaparan, tidak bangkrut, dan tidak miskin. 2. Kepala kita diurapi dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Artinya kita penuh kemuliaan dan penuh kehormatan. Minyak urapan untuk memuliakan dan menghormati Allah dan manusia. Hakim-Hakim 9 ayat yang ke-9. 3. Orang yang diurapi dengan minyak urapan hidupnya penuh dengan kebajikan dan kemurahan, lebih dari teman-teman sekutunya. Ibrani 1 ayat yang ke-9. Bahkan dijanjikan Tuhan akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Doa penutup, mari kita berjuang untuk hidup yang suci kudus, untuk sama-sama tinggal di sorga. Kami serukan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang, memuji dan menyembah Tuhan. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang selalu dipermuliakan Tuhan.
kami sangat bersyukur kalau kami boleh ada di gereja ini, di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai. Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, orang-orang yang sakit kanker, yang sakit tumor disembuhkan, bahkan orang-orang yang menderita resesi ekonomi oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, hidupnya dipulihkan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur untuk perkenanan Tuhan bagi gereja Tiberias Indonesia. Dan sebentar ya Tuhan, kami siapkan hati kami, dengar firman-Mu, bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Ini kami ya Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Inilah iman percaya kami ya Tuhan Yesus. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Lebih sungguh lagi, dengan imanmu sama-sama katakan, for you are great, you do miracles. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri, siapkan hatimu dengan firman Tuhan. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini, sebagaimana kami adanya, kami percaya itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih pagi ini kami berkumpul bersama, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus bersama jemaat-Mu di Gereja Nias. Urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu, penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan urapi juga jemaat-Mu lewat live streaming, penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk membangun iman kami. Biarlah semua firman yang ditaburkan adalah untuk menguatkan kami, membangun iman kami, dan bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini kita bertemu kembali dan saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian, kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Amin saudara sekalian, kita imani itu ya saudara sekalian. Pagi ini saya akan membawakan tema firman yang berjudul sikap hidup ketika menghadapi masalah. Sikap hidup ketika menghadapi masalah. Karena firman Tuhan memang tidak menjanjikan kita tidak ada masalah. Tetapi janji firman Tuhan kita akan berkemenangan atas masalah. Karena Tuhan Yesus sudah menang di atas kayu salib, sudah bangkit. Tuhan Yesus menang, maka kita pun sebagai anak Tuhan dan pengikut Kristus, kita pasti menang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Nah saya minta tolong Argo
untuk membacakan dari Mazmur 37 ayat 5, kemudian Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Demikian firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Ia akan bertindak, ya saudara sekalian, dan percayalah kepadanya. Serahkan dan percaya dan Ia akan bertindak. Mazmur 55 ayat 23 katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara sekalian, saya ulangi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, saudara sekalian. Sebagai pengikut Kristus, saudara, status kita adalah anak Tuhan yang disebut sebagai orang percaya. Bukan hanya sekedar percaya saja, saudara sekalian, tetapi kita betul-betul menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah memiliki arti menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam segala keadaan, baik dalam kesulitan, dalam masalah, dalam sakit, dalam suka, dalam duka, dalam keadaan baik-baik saja, dan dalam semua keadaan, tidak waktu tertentu saja, tapi dalam semua keadaan. Mengapa kita perlu memiliki penyerahan kepada Tuhan yang penuh, ya saudara sekalian? Karena hidup kita pasti akan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Kalau kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka semua hidup kita itu sesuai dengan rencananya dan kehendak Tuhan, saudara sekalian. Ini tidak mudah memang, karena kita manusia punya cenderung, ya, punya kekuatan dan pemikiran sendiri, percaya kepada pemikirannya sendiri, dan itu tidak mudah memang, saudara sekalian. Jadi mari kita miliki penyerahan hidup yang total kepada Tuhan, ya saudara sekalian, dan Dia yang tahu yang terbaik bagi kita, saudara sekalian, dan tidak ada rancangannya Tuhan Yesus yang gagal, sebagaimana di Mazmur 55 ayat 23 katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, saudara sekalian. Jadi kita nomor satu, kalau kita dalam sikap hidup kita dalam menghadapi masalah, kita miliki sikap hidup yang penuh penyerahan kepada Tuhan. Miliki sikap hidup yang penuh penyerahan kepada Tuhan, saudara sekalian, ya, nomor satu. Dan kemudian Argo bacakan Amsal 4 ayat 23, kemudian Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Amsal 4 ayat 23, Amsal 20 sampai 22. Argo. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Demikian firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Arahkan telinga kepada ucapan Allah, saudara sekalian, ya. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Dan kita menyimpan kata-kata Tuhan itu di lubuk hati kita. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin, saudara sekalian.
karena itulah yang menjadi kehidupan bagi tubuh mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara sekalian, dari hati terpancar kehidupan, yaitu hasil atau buah kita yang kita hasilkan dari kehidupan kita. Oleh karena itu, hati dan apa yang ada di dalamnya itu yang menentukan buah-buah yang kita hasilkan, saudara sekalian. Di Amsal 4 ayat 20-22 katakan, Bapa memanggil kita, Allah Bapa ya memanggil kita untuk memperhatikan ucapannya, mengarahkan telinga kepada ucapannya, dan menyimpan ucapan-ucapannya itu di dalam hati kita, saudara sekalian. Firman Allah itu disimpan di dalam hati kita adalah kehidupan dan kesembuhan, sebagaimana dikatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Sebagaimana juga di Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi perlu untuk kita mendengarkan firman Tuhan, ya, mengarahkan telinga kita kepada firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita, dan juga menyimpan perkataan-perkataannya di dalam hati kita, saudara sekalian. Itu adalah sumber kehidupan dan kesembuhan bagi kita. Tidak mungkin manusia dapat hidup tanpa firman Tuhan, saudara sekalian. Manusia menyimpan firman Allah di dalam hatinya, saudara sekalian. Firman Allah yang didengar itu disimpan di dalam hati, dan kemudian akan menghasilkan buah yang baik, saudara sekalian, yang akan menghasilkan hidup yang kelimpahan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Ya, Allah Bapa mengatakan bahwa di Yohanes 10 ayat 10 Tuhan Yesus ya mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Allah Bapa atau Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita hidup dalam kelimpahan. Artinya kalau kita banyak menyimpan, kita selalu menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, mendengarkan firman Tuhan, dan pikiran kita juga pikiran firman Tuhan, saudara sekalian, maka kita dijanjikan mempunyai hidup sesuai dengan yang Tuhan Yesus kehendaki, ya Allah Bapa kehendaki untuk kita manusia, kita hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita memang tidak mau, kita tidak akan mikirkan kelimpahan yang duniawi ya saudara sekalian, tetapi minimal cukup. Artinya itu pun sudah kelimpahan buat kita, saudara sekalian ya. Jadi hal yang kedua yang kalau kita perlu dalam sikap hidup kita dalam menghadapi masalah, yaitu kita hidup dengan penuh kewaspadaan, saudara sekalian ya. Kita waspada menjaga hati kita, karena dari hati kita itu akan dihasilkan buah-buah yang ada di dalam hati kita, itulah yang akan menghasilkan buah yang baik untuk kehidupan kita, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama, sikap hidup kita dalam menghadapi masalah adalah memiliki sikap hidup yang penuh penyerahan kepada Tuhan. Hal yang kedua, memiliki sikap hidup yang penuh kewaspadaan. Nah, kemudian Argo bacakan 1 Petrus 1 ayat 6, kemudian Roma 5 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 6, kemudian Roma 5 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. 1 Petrus 1 ayat 6 katakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tidak mudah saudara sekalian untuk bergembira kalau kita dalam berduka cita dalam berbagai pencobaan. Tetapi firman Tuhan menghendaki demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita
oleh berbagai-bagai pencobaan. Kemudian di Roma 5 ayat 5 katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga, saudara sekalian, dalam sikap hidup kita dalam menghadapi masalah, kita harus miliki sikap hidup yang berpengharapan pada penyertaan Tuhan, saudara sekalian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Hidup sebagai pengikut Kristus diperhadapkan juga diperhadapkan dengan segala kenyataan yang pahit kadang-kadang ya saudara sekalian, yang menantang bahkan pahit saudara sekalian. Kita dalam hidup ini tidak dijanjikan tidak ada masalah, tapi kita akan berkewenangan atas masalah. Untuk itu kita sebagai orang percaya saudara sekalian, kadang-kadang kita hidup ini diperhadapkan dengan tantangan, hal yang menantang bahkan pahit ya saudara sekalian gitu. Tetapi kita misalnya kita tidak berbuat kesalahan pun ya saudara sekalian ya, kadang-kadang kita harus menanggung kesalahan orang lain, itu ditimpakan kepada kita. Bahkan seperti itu kadang-kadang ya dalam hidup ini saudara sekalian, bisa terjadi seperti itu. Tetapi firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 6 tadi katakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Mengapa firman Tuhan katakan bergembiralah akan hal itu? Karena apa saudara sekalian? Karena di dalam firman Tuhan ya saudara sekalian, kita biarpun kita dalam pencobaan, dalam masalah saudara sekalian, ada pengharapan saudara sekalian. Itu yang harus membuat kita bergembira atau bersuka cita, karena ayat ini katakan bagaimana kita selaku umat Kristus selalu memiliki pengharapan di tengah persoalan saudara sekalian. Jadi bergembira artinya bukan gembira kita dalam duka atau bukan gitu, tapi kita bergembira karena kita memiliki pengharapan di tengah persoalan tersebut saudara sekalian ya. Gitu. Hidup yang berpengharapan adalah hidup yang diwarnai dengan keyakinan kita berada pada jalur yang tepat dan benar saudara sekalian. Sehingga terwujudlah antusias kita bahwa kita memiliki iman yang kokoh saudara sekalian. Kita dapat selalu bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan saudara sekalian ya. Di Roma 5 ayat 5 tadi juga dikatakan saudara sekalian, penyertaan Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus ya. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus ya, yang telah dikaruniakan kepada kita. Penyertaan Allah Roh Kudus itulah yang unsur yang membedakan kita saudara sekalian di dalam pengharapan kepada Tuhan yang kokoh saudara sekalian ya. Ada Roh Kudus yang selalu menopang kita, menolong kita, membantu kita, dan juga menghibur kita bahkan saudara sekalian. Sikap itulah yang membuat kita anak-anak Tuhan saudara sekalian bisa menjauh dari keduniawian ya saudara sekalian, karena kita punya pengharapan yang kuat ya saudara sekalian pada penyertaan Tuhan. Karena apa? Kita tidak mau jadi keduniawian kita akan kurang ya, dan tidak silau dengan keduniawian, karena saudara sekalian kita merasa bahwa kita ada ini, kita juga bisa memberi pengharapan kepada orang lain. Jadi kita bisa berguna bagi orang lain. Jadi hal yang ketiga saudara sekalian dalam menghadapi sikap hidup dalam masalah saudara sekalian, hal kita yaitu miliki sikap hidup yang penuh pengharapan kepada penyertaan Tuhan. Jadi ada 3 hal saudara sekalian, sikap hidup ketika menghadapi masalah saudara sekalian, yaitu 1, miliki sikap hidup yang penuh penyerahan kepada Tuhan saudara sekalian. Yang kedua, miliki hidup yang penuh kewaspadaan ya saudara sekalian, waspada terhadap kuasa gelap, waspada terhadap hati kita sendiri ya saudara sekalian, dan kita menjaga hati kita saudara sekalian, karena dari situlah terpancar kehidupan hati itu. Dan yang ketiga, kita miliki hidup ya yang penuh pengharapan, ya, kerajaan Allah, damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Tetapi di dalam Tuhan ada iman, pengharapan dan kasih saudara sekalian, yang penuh pengharapan pada penyertaan Tuhan, karena Dia Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita,
Yang minggu lalu saya katakan, kita sedetik pun jangan lupakan Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya juga sedetik pun tidak meninggalkan kita, selalu menyertai kita. Nah, untuk itu mari kita belajar ya saudara sekalian, di dalam hidup ini belajar firman Tuhan, belajar, bertobat dan bertobat setiap hari. Kita selalu mau bergumul dengan hal-hal rohani, membaca firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan senantiasa juga kita hidup selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus ya saudara sekalian, ya, dan memakai minyak urapan ya, setiap hari sebagai proteksi diri kita. Misalnya saudara sekalian, perjamuan kudus di rumah saudara habis misalnya, sebelum dapat dari gereja ya, sebelum dapat Anda ambil di gereja, Anda bisa buat roti ya, roti dipotong segi 4 gitu, roti tawar, dan kemudian Anda beli jus anggur saudara sekalian, campur dengan air ya saudara sekalian. Untuk sementara itu bisa, perjamuan kudus yang Anda angkat. Di YouTube juga banyak ya saudara sekalian, untuk perjamuan kudus itu Anda bisa ikuti, Anda angkat melalui firman-firman Tuhan yang ada di YouTube, Anda imani ya menjadi tubuh darah Yesus, dan kemudian kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Nah nanti kalau habis ya di rumah, tapi kalau sudah ada ke gereja dan bisa ngambil lagi dari gereja, puji Tuhan saudara sekalian ya. Marilah kita dalam hidup ini kita berjuang, Tuhan Yesus katakan kita berjuang ya saudara sekalian. Kita berjuang untuk nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Untuk jangan sampai terhapus nama kita dari kitab kehidupan di sorga. Di Wahyu 3 ayat 21 dikatakan bahwa barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama aku di atas tahtaku. Artinya kita dapat masuk ruang maha suci saudara sekalian. Ya saudara sekalian, demikianlah saudara sekalian dalam sikap hidup kita dalam menghadapi masalah. Marilah kita tenang, kita penuh penyerahan kepada Tuhan, kita penuh hidup dengan kewaspadaan, menjaga hati kita, dan juga waspada dan berjaga-jaga untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Dan kemudian penuh dengan pengharapan akan penyertaan Tuhan. Demikian saudara sekalian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus, dan Anda semua dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji, firman Tuhan yang memberkati, firman Tuhan yang luar biasa. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati? Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, Gembala Sidang kita sudah mengajar 3 hal, yaitu sikap hidup kita dalam menghadapi masalah. Ini penting sekali saudara, bahwa sikap kita itu menentukan kita bisa keluar dari masalah atau justru masalah menghancurkan hidup kita. Sikap hidup kita itu menentukan apakah kita bisa menang atas masalah atau justru masalah itu membuat kita semakin terpuruk. Itu sebabnya fakta saudara, setiap orang punya masalah. Nggak ada yang nggak punya masalah. Fakta, setiap orang punya masalah. Tapi tidak semua orang kalah. Ada yang menang atas masalah, ada yang kalah atas masalah. Hari ini saudara adalah orang-orang yang menang atas masalah. Katakan amin. Lalu yang kedua, fakta bahwa masalah itu ada karena kesalahan kita, tapi ada juga masalah itu karena hal yang tidak kita buat. Jadi berasal dari luar diri kita. Artinya apa? Kita butuh pertolongan Tuhan. Jadi kalau masalah yang dibuat karena kesalahan kita, misalkan saudara ya batuk-batuk, itu berarti ya kurangin. Misalkan saudara makan yang nggak bagus gitu ya, kurang, atau ya merokok gitu saudara, ya pasti batuk saudara. Maka saudara harus jaga, amin, jaga kesehatan. Jadi ada masalah yang dibuat oleh diri kita sendiri, ada juga masalah yang datang dari luar. Maka masalah yang datang dari luar ini kita harus minta pertolongan Tuhan, amin. Maka tadi Gembala Sidang kita mengingatkan 3 hal, mengajar kepada kita 3 hal sikap kita dalam menghadapi masalah. Yang pertama, kita harus memiliki sikap hidup yang penuh penyerahan. Kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Kenapa kita harus selalu berserah kepada Tuhan? Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Kenapa kita harus selalu berserah kepada Tuhan? Karena hanya Tuhan yang mampu melakukan segalanya.
Sama-sama bersama saya katakan, aku mau selalu berserah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup, yang mampu melakukan segalanya. Amin. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Suami kita terbatas, istri kita terbatas, orang tua kita terbatas. Tapi tidak dengan Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup melakukan segala perkara bagi kita semua. Amin. Yang kedua, tadi gembala sidang kita mengajar kepada kita sikap hidup dalam menghadapi masalah. Yang kedua, kita harus memiliki sikap hidup yaitu yang penuh dengan kewaspadaan. Artinya apa, saudara? Kita nggak boleh terlalu jumawa, saudara. Kita nggak boleh terlalu suka-sukanya gitu, saudara. Terlalu percaya diri, saudara. Kita harus waspada. Kita harus selalu berjaga-jaga. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dunia hari ini, saudara, sedang mengalami masa-masa yang sulit. Eropa, saudara, jatuh dalam krisis, saudara. Bahkan negara-negara Eropa, saudara, mengalami kesulitan. Perang yang terus berkecamuk ini, saudara, tidak menentu kapan akan selesainya. Bahkan Rusia udah mengancam negara-negara yang bantu menyokong Ukraina akan diserang, itu saudara. Artinya apa? Ini makin panas, saudara. Tapi itulah tanda akhir zaman, bahwa akhir zaman akan terjadi perang di mana-mana. Itu sebabnya kita harus waspada, kita harus bijak, kita harus hati-hati. Saudara yang bisnis harus hati-hati. Saudara yang mau usaha harus hati-hati. Dimanapun saudara harus hati-hati, harus bijaksana, waspada. Karena bisa tiba-tiba ada masalah, bisa tiba-tiba ada kesulitan. Tapi saudara yang waspada, saudara yang bijaksana, apapun masalah, apapun kesulitan, saudara akan tetap kuat. Saudara akan keluar sebagai pemenang. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, tadi gembala sidang kita mengajar sikap hidup kita dalam menghadapi masalah, yaitu yang ketiga, kita harus memiliki sikap hidup yang penuh pengharapan. Jadi hanya berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Nah, sedikit selanjutnya, saudara, saya akan sedikit menambahkan bahwa ada berkat di balik masalah. Sekali lagi, setiap orang punya masalah, tapi jangan biarkan masalah itu, saudara, menghancurkan hidup kita. Jangan biarkan masalah itu, saudara, yaitu menutupi kebaikan Tuhan. Jadi cara kita melihat masalah harus berbeda dengan orang di luar sana, saudara. Dengan orang dunia, saudara. Orang dunia atau orang yang gak percaya Tuhan, orang yang gak mengandalkan Tuhan, melihat masalah itu sesuatu yang buruk. Padahal tidak selalu masalah itu atau sesuatu yang buruk itu pasti buruk, saudara. Misalkan nih, saudara lihat orang gitu ya, orangnya ganteng gitu, saudara. Kayak opa-opa Korea misalkan. Lalu orangnya cantik gitu, saudara. Kayak model-model K-pop gitu, saudara. Nggak selalu orang yang ganteng, orang yang cantik itu, lalu hatinya juga ganteng atau cantik. Lalu saudara lihat orang yang mukanya pas-pasan, misalkan kayak saya pas-pasan gitu, saudara. Lalu saudara melihat, menilainya, ini pas-pasan gitu, saudara. Enggak. Ya, ada banyak orang, saudara, hari ini tertipu, saudara. Orang yang kelihatannya ya keren gitu ya, kelihatannya ya seperti orang pengusaha, pejabat, ternyata penipu, saudara. Artinya apa? Saudara harus punya cara pandang yang benar. Masalah itu nggak selalu mendatangkan hal yang buruk. Masalah itu nggak selalu akan menghancurkan hidup kita. Ada kalanya Tuhan izinkan kita punya masalah. Supaya apa? Supaya kita melihat kebaikan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberkati Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menerima mujizat Tuhan. Amin. Jadi hari ini siapapun saudara, siapa saudara yang ada masalah, lihatlah itu cara Tuhan untuk memberkati saudara. Maka ada berkat di balik masalah. Jadi besok-besok saudara ada masalah, jangan trauma. Besok-besok saudara ada masalah, saudara jangan menyerah. Besok-besok saudara ada masalah, nggak mau ke gereja lagi. Enggak. Lihat dengan cara pandang yang benar, bahwa Tuhan izinkan masalah karena Tuhan ingin melakukan yang baik. Sama-sama bersama saya katakan, Tuhanku baik. Dia hanya melakukan yang baik. Dia izinkan sesuatu terjadi dalam hidupku, termasuk masalah, hanya untuk kebaikan aku. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka
ada 3 hal. Apa berkat di balik masalah? Yang pertama kita baca Mazmur 119 ayat 71 dan 72. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ayat 72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas. Dan saudara perhatikan ini, Mazmur berkata, saudara pemazmur berkata bahwa aku tertindas itu apa? Baik. Siapa saudara yang mau ditindas? Siapa saudara yang mau menderita? Siapa saudara yang mau stres karena masalah? Siapa saudara yang mau pekerjaannya ada masalah, usahanya ada masalah? Tentunya kita maunya hidup kita tenang, hidup kita damai, rumah tangga damai, kerja damai, ya. Lalu bisnis tenang, untung banyak, uang banyak, maunya gitu ya. Tapi faktanya kadangkala nggak ada proyek satupun, faktanya nggak ada kerjaan satupun, faktanya rekening nol besar gitu saudara. Kadangkala seperti itu saudara. Tapi semua itu diizinkan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita belajar. Jadi saudara, enggak semua masalah itu saudara menghancurkan hidup kita. Ada kalanya masalah itu diizinkan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita belajar. Coba deh saudara renungkan. Waktu saudara ada masalah, kita jadi rajin berdoa. Tuhan, gitu saudara. Kita rajin ke gereja, kita rajin baca firman. Tapi coba saudara, kalau uang kebanyakan gitu ya, bisnis proyek besar terus saudara, ke gereja Pak, nantilah, masih pendeta Sirait kan, belum ganti gitu saudara. Nantilah gitu saudara. Ayo Pak kita doa gitu. Kamu udah mama aja yang doa. Tapi coba saudara lagi perutnya melilit, Tuhan sakit kalinya Tuhan. Kita doa saudara, sampai kepala di bawah kaki di atas gitu saudara. Tapi coba saudara uang banyak, kita lupa ke gereja. Hari Minggu kita main golf gitu saudara gitu. Gak ke gereja kau, masih gereja kan masih buka tiap minggu kan gitu saudara. Lupa saudara. Kemarin hari Rabu saya habis KKR saudara, ketemu seorang ibu. Ibu ini nangis, pendeta, suami saya pendeta selingkuh, berzina. Saya bingung mau ngomong apa ya, Tuhan tolong. Lalu saya bilang, Bu percaya, Tuhan mau ibu belajar lagi. Ternyata benar, ibu itu bilang apa saudara? Ya pendeta, saya diajar supaya saya menjadi belajar lagi, belajar menjadi lebih baik. Karena saya nggak ngerti ibu ini, nggak kenal gitu saudara, nggak terlalu kenal. Maka dia apa? Ya saya mau belajar, jadi istri yang lebih baik. Jadi saudara, ternyata masalah itu ada berkat. Berkatnya apa? Supaya kita belajar lebih baik, belajar lebih dewasa, belajar lebih bijaksana. Masalah adalah guru yang terbaik agar kita semakin mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara yang tadinya yang melakukan kelalaian, dengan ada masalah saudara akan menghindari semua kelalaian itu saudara. Amin. Jadi yang pertama, apa berkat dari masalah? Di balik masalah, masalah membuat kita belajar lebih baik lagi, lebih bijaksana lagi. Satu lagi kita baca 1 Petrus 1, 6 dan 7. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai. Saudara perhatikan, siapa yang bergembira karena masalah? Gak ada. Tapi Alkitab berkata apa? Bergembiralah walaupun kamu sedang mengalami berbagai-bagai apa? Pencobaan. Nah inilah saudara bedanya anak Tuhan, murid Tuhan, pengikut Tuhan sama orang-orang yang di luar Tuhan. Amin. Jadi saudara harus buktikan saudara anak Tuhan. Kalau saudara anak Tuhan, masalah saudara menyerah, masalah saudara putus asa, masalah saudara bunuh diri, saudara apa bedanya sama orang di luar sana? Tapi kalau saudara anak-anak Tuhan, apalagi saudara jemaat Tiberias, ada masalah, minyak urapan, ada kuasa yang besar.
Amin. Perjamuan kudus, ada kuasa yang besar. Amin. Iya. Nanti orang akan bilang, ih, kamu hebat ya. Kamu orang apa sih? Kristen. Oh gitu. Gereja mana? Tiberias. Kamu kok ada masalah senyum gitu. Kamu kok ada masalah tetap sukacita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Sama-sama yang percaya bersama saya katakan, aku punya Tuhan yang hidup. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Dia hidup, saudara. Saudara pikir Tuhan gak peduli, Tuhan gak mengerti, Tuhan hidup. Itu sebabnya hari ini, apapun masalahmu, bergembiralah. Amin. Ayat 7, sama-sama kita baca ayat 7, 2, 3 ya. Maksud semuanya itu, apa itu? Masalah-masalah itu, pencobaan-pencobaan itu. Untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya. Stop, saudara perhatikan. Tuhan bisa aja kasih saudara proyek yang banyak. Tuhan bisa aja kasih saudara uang yang banyak. Tuhan bisa aja kasih saudara harta yang banyak, mobil-mobil yang banyak, yang bagus, bisa. Tapi ternyata masalah itu lebih baik. Kenapa? Untuk membuktikan kemurnian iman kita. Untuk membuat kita belajar jadi dewasa. Untuk kita belajar menjadi pribadi yang kuat. Karakter yang kuat, karakter yang tangguh, karakter yang tidak mudah dikalahkan oleh masalah. Katakan amin. Bisa gak saudara Tuhan tiap hari kasih uang sama saudara? Bisa. Tuhan turunin emas pun dari langit, bisa. Tuhan kasih saudara setiap hari ada 50 proyek. Sampai saudara bingung proyek yang mana ini kita. Bisa. Tapi kenapa Tuhan kasih masalah? Ternyata masalah itu lebih penting. Kalau saudara terus dikasih uang, saudara lupa bergantung sama Tuhan. Masalah diizinkan. Biarlah dulu dia ada masalah ini. Lalu saudara datang ke gereja. Pendeta doain aku, ibu gembala doain aku. Amin. Supaya apa? Supaya kita terbukti imannya. Yang kedua, apa berkat di balik masalah? Kita baca bersama di dalam dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 3. Karena ini khotbahnya baru dibikin saudara. 2 Raja-Raja 4 1 sampai 3. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Stop dulu, saya jelaskan ayat ini. Ini cerita tentang seorang janda, istri seorang nabi. Nabinya sudah meninggal. Lalu nabi ini meninggalkan utang. Nah, penagih hutang mau ambil bayar utang, tapi wanita ini nggak punya lagi uang. Lalu yang mau diambil apa saudara? Anaknya. Zaman itu kalau ada janda udah nggak punya suami, nggak punya anak lagi, maka dia dianggap sampah. Itu sebabnya anaknya ini sangat berharga buat janda ini. Maka dia bingung gimana ini. Maka dia datang kepada abdi Allah yang bernama Elia. Elia, tolong dulu, ada masalah ini, ada hutang, suamiku, temanmu seorang nabi meninggalkan utang. Saya nggak bisa bayar utang lagi. Tolonglah. Gimana ini, ada masalah. Lalu Elia bilang, kamu punya apa? Nggak punya apa-apa Elia, cuma ini doang, minyak. Ini pun saya dapat dari gereja Tiberias gitu saudara. Ya, maka dia bilang, ya udah sekarang kumpulkan bejana-bejana, jangan sedikit, tutup pintu, lalu minyak yang sedikit itu tuanglah ke dalam bejana-bejana itu. Teorinya saudara, nggak mungkin orang buli-bulinya kecil, isinya pun sedikit. Bejana-bejana itu isinya 5 liter saudara, karena bejana itu ditaruh biasa di depan pintu supaya orang kalau keluar mau masuk ke rumah cuci kaki, itu tempat gentong itu saudara, itu isinya 5 liter.
Gimana buli-buli yang cuma 100 mili bisa memenuhi 5 liter bejana-bejana itu, saudara. Tapi ternyata apa? Janda ini taat, dia lakukan itu. Kita baca ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata apa? Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Saudara, sebagai informasi, tadinya janda ini susah, tadinya janda ini utang-utang, tapi setelah dia datang kepada Elia, dia melakukan firman yang disampaikan Elia, tuang minyak itu, saudara. Akibatnya apa? Minyak itu penuh, saudara, di bejana-bejana itu. Lalu Elia bilang apa? Jual. Dan hasilnya apa? Janda ini bukan hanya bisa bayar hutang, tapi dia justru diberkati. Ya, seperti tadi kesaksian Pak Yohanes, Ibu Yuli, tadinya dulunya hidupnya pas-pasan. Setelah di Tiberias, rajin perjamuan kudus minyak kurapan, sekarang punya usaha, sekarang jadi pengusaha. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi ada berkat di balik masalah. Apa berkat di balik masalah? Yang kedua, masalah membuat kita mengalami keajaiban Tuhan. Jadi waktu saudara lihat masalah, waktu saudara mengalami masalah, ngelihatnya jangan, ya susah deh, ya hancur deh, ya pusing deh, enggak. Waktu saudara ada masalah, waktu saudara mengalami masalah, lihatlah dengan mata iman. Tuhan mau lakukan mujizat, Tuhan mau lakukan keajaiban, Tuhan mau memberkati aku. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, apa berkat di balik masalah? Kita baca selanjutnya Daniel 6, 24 sampai 26. Sama-sama 2, 3, ya. Lalu sangat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariknyalah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Ayat 25. Raja memberi perintah, lalu diambil orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah apa? Menerkam mereka, bahkan meremukkan apa? Tulang-tulang mereka. Ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya apa? Bertambah-tambahlah kiranya. Stop dulu, saya jelaskan ayat ini. Ini cerita Daniel ada masalah. Daniel kerja sebagai juru minum raja, juru minum, juru anggur. Tiba-tiba raja buat perintah bahwa semua orang harus menyembah dewanya raja. Tapi ternyata Daniel nggak mau. Daniel hanya menyembah Tuhan. Lalu saudara, ada orang yang fitnah, beritahu Raja Darius, ini si Daniel nggak mau menyembah raja Tuanku, menyembah dewa Tuanku, dia harus dihukum. Lalu saudara, Daniel dilemparkan ke gua singa. Ternyata semalam-malaman Daniel dilemparkan ke gua singa, nggak ada satupun singa saudara yang boro-boro gigit saudara, nyenggol pun enggak gitu saudara, deketin pun enggak. Lalu pagi-pagi benar Raja Darius kaget, ternyata Daniel enggak apa-apa. Dipanggil, Daniel, ya Tuanku Raja, diberkatilah engkau. Lalu Raja Darius kaget, kok Daniel bisa enggak mati? Berarti Tuhannya Daniel ini benar. Maka Raja Darius bikin perintah, semua harus menyembah Tuhannya Daniel saudara. Lalu orang yang fitnah Daniel saudara, dia, istrinya, anaknya disuruh lempar ke gua singa. Belum nyampe dasar gua saudara, masih di atas sudah diterkam singa saudara, mati semuanya. Dan ternyata apa saudara, di balik masalah ini Daniel diangkat tinggi saudara, Daniel dipromosikan, Daniel mendapat kedudukan tinggi. Kita baca ayat 29, Daniel 6 tadi ayat 29. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Dan Daniel ini mempunyai apa? Kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Yang ketiga, apa berkat di balik masalah? Yang ketiga, masalah
membuat kita mengalami promosi Tuhan. Jadi kalau saudara ada masalah di kantor, di kerjaan, jangan menyerah. Resign aja gitu. Enggak. Percaya di balik masalah ini Tuhan mempromosikan saudara. Amin. Kalau usahamu ada masalah, ditipu orang, difitnah orang, tekun aja, berdoa, setia. Di balik ini Tuhan mau mempromosikan usaha saudara. Amin. Maka hari ini mari saudara, terus kita belajar firman. Sekali lagi kita harus belajar firman. Maka STT Tiberia saudara akan buka pendaftaran ya. Saudara kami undang ya, kalau ada anak-anak muda yang belum ya lanjut kuliah atau ya mau tahu kuliahnya di mana, saudara boleh daftar. Nah, saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara ya sekolah dokter, sekarang banyak dokter saudara. Ya, saudara mau sekolah insinyur banyak saudara. Saudara mau sekolah apalagi arsitek banyak saudara. Nah, yang kalau saudara salah satu ini kunci ya, saudara cari sisi-sisi yang orang nggak terlalu banyak gitu saudara. Nah, sekolah teologi itu memang saudara nggak banyak saudara yang minat. Tapi ke depan saudara, Alkitab berkata akan banyak orang haus dan lapar akan kebenaran firman. Jadi kita ini Indonesia 2030, 2045 akan masuk Indonesia maju, Indonesia emas. Kita akan dapat bonus demografi. 80% orang Indonesia adalah orang produktif. Nah saudara, ke depan dibutuhkan saudara hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena akan banyak orang stres, depresi saudara. Iya, orang-orang akan haus, lapar ketika mereka ada masalah, mereka bingung mau kemana. Maka kita bersyukur Gereja Tiberias terus memuridkan anak-anak muda. Maka tongkat estafet ini saudara mulai diberikan kepada anak-anak muda. Jadi saudara, anak-anak saudara yang 17, 18, nanti 2030 itu masa keemasan. Jadi saudara nggak perlu ragu. Saudara yang anaknya mungkin belum daftar kuliah, gabung STT Tiberia saudara. Saudara akan diberkati Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, dan menjadi punya masa depan yang indah. Amin. Maka demikian doa saya, kita semua diberkati Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Kami percaya ada berkat di balik masalah. Kami mau terus percaya kepada Tuhan, bahwa di balik setiap masalah ada promosi dari Tuhan. Ada sesuatu yang baik yang kami bisa belajar. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
Ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi. Kami percaya Tuhan hanya melakukan yang baik bagi setiap kami. Kami percaya ada pelajaran yang kami dapatkan dari setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Sekali lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Sebentar kami bawa persembahan syukur kami, kuduskan setiap rupiah persembahan kami, biar semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penucapan syukur. Haleluya, semua yang diberkati. Siap memberi bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan sama-sama kita boleh saksikan video STT Tiberias.
Shalom Tiberias, saya sedang berada di gereja Gunung Tabor di Israel, tempat di mana Yesus dipermuliakan bersama dengan Elia dan Musa. Kita mengatakan Yesus berkata atau Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Di Sekolah Tinggi Teologi Tiberias, saya mengajar mengenai ilmu hermeneutika, ilmu menafsir Alkitab. Oleh karena itu saudara, kalau pengen tahu kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi, akar katanya, latar belakangnya, kebenarannya, tunggu apa lagi? Daftarkan diri saudara dalam Sekolah Tinggi Teologi Tiberias dan kita akan makin mengerti apa rahasia Bible Code di balik firman Allah. Saya percaya semakin kita mengenal firman Allah, maka semakin kita diperlengkapi. Daftarkan diri saudara segera dalam Sekolah Tinggi Teologi Tiberias. Shalom saudara, perkenalkan nama saya Pendeta Marcel Saeran, saya seorang hamba Tuhan sekaligus tenaga pengajar atau dosen di STT Tiberias. Dan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah homiletika atau ilmu cara berkhotbah. Dan di STT Tiberias, saudara akan diajarkan bagaimana cara menulis khotbah yang benar, menarik, efektif, dan tentunya menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan. So, tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda sekalian ke STT Tiberias. Shalom saudara, saya Pendeta Elfri Sirait. Saya mengajak saudara semua untuk bergabung menjadi mahasiswa dan mahasiswi STT Tiberias. Di STT Tiberias, saudara akan dididik, diperlengkapi, dan dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan yang penuh kuasa. Di STT Tiberias, saya mengajar sakramen-sakramen gereja Tiberias. Saudara, gereja Tiberias identik dengan kuasa dan mujizat. Nah, saya akan mengajar yaitu bagaimana rahasia Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja melalui sakramen-sakramen gereja Tiberias, melalui perjamuan kudus dan minyak urapan, dan sakramen-sakramen lainnya. Itu sebabnya saya mendorong kita semua, juga para orang tua, untuk bergabung di STT Tiberias, karena kita akan belajar yaitu bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi melalui sakramen-sakramen gereja Tiberias. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri saudara, bergabunglah menjadi orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipersiapkan menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian pada siang hari. Bersama-sama kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus yang akan kita terima pada siang hari. Bersama-sama mari saudara, siapkan roti dan anggur. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara terkasih dalam Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus mengundang kepada sidang gereja Tiberias Indonesia untuk Gembala, Pendeta dari Pariaji, boleh mengikuti setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari. Haleluya. Baru karena kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus.
Sebelumnya kita bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silakan bacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, kita setelah mendengar firman Tuhan tadi, saudara sekalian, jadi jelas kehidupan kekal atau hidup yang kekal ditemukan dalam kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita akan mencapai hidup yang kekal, yaitu sorga, saudara sekalian ya. Dan kemudian kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, dan Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus akan tinggal di dalam kita dan kita juga tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, minta apa saja maka akan diberikan ya saudara sekalian. Dan terutama saudara sekalian juga Tuhan Yesus katakan sebenarnya di Wahyu ya, sebenarnya 3, barang siapa menang dia akan kududukan bersama-sama aku di atas tahta suciku. Artinya kita dapat mencapai ruang maha kudus. Maka itu saudara sekalian, kita rajin perjamuan kudus setiap hari, selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, memperingati karya keselamatannya, karena Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku ya saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus senang kalau kita sungguh-sungguh menghargai karya keselamatan Tuhan Yesus, maka kita dalam hidup kita akan mau hidup benar, kita mengagungkan Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan Yesus saudara sekalian. Dan di Wahyu 6 ayat 6 sampai 8 dikatakan, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya saudara sekalian, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin mahal saudara sekalian, semakin hari semakin ya tidak damailah semoga dalam dunia ini ya saudara sekalian, akan banyak masalah. Tetapi janganlah merusakkan minyak anggur itu. Artinya saudara sekalian, kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, selalu menyatu dengan tubuh darahnya saudara sekalian, selalu memakai minyak urapan dan menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup di dalam kekudusan Allah, maka kita tidak akan masuk di dalam kesukaran tersebut saudara sekalian. Kita tidak akan mendapatkan atau merasakan resesi kalau kita dapat mengatur finansial kita dengan baik, hidup kita pun baik saudara sekalian, kita melakukan hal yang baik,
kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus, dan kemudian kita mengatur finansial kita yang tidak usah dibeli, saudara sekalian, dan dapat menabung, dapat menyimpan, maka kita tidak akan masuk dalam resesi, saudara sekalian ya. Sekarang kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga. Kami tolak fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak COVID-19, aku tolak stroke, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sejenak semua kita berdoa.
Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan, kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini. Minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dan Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Terima kasih kami memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau ada di dalam kami dan kami pun dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau selalu melindungi kami dan menyertai kami. Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami selalu melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan kami semua kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami. Dan berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang kami lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Engkau sayangi ya Tuhan Yesus. Engkau berikan berkat-Mu turun melimpah atas mereka. Berikan mereka wibawa ilahi yang luar biasa daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan Engkau sertai selalu jemaat gereja Tiberias Indonesia. Apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani, mereka selalu sehat. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, seluruh jemaat gereja Tiberias ini selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan pasukan malaikat-Mu selalu menjaga mereka Tuhan Yesus. Dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu mereka. Berikan apapun yang dipekerjakan oleh anak-anak-Mu jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun jadi kepala bukan ekor. Berikan selalu berkemenangan dalam hidup ini, menang atas masalah, menang atas dosa, menang atas kuasa gelap, menang atas apapun Tuhan Yesus yang dihadapi yang bukan daripada Engkau Tuhan Yesus. Mereka selalu berkemenangan dalam Engkau Tuhan Yesus.
dan berikan Tuhan Yesus terjadilah dalam hidup kami semua, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, juga di Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya. Doa yang Kau ajarkan sendiri yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk seluruh pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai dan apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Dan berkati koordinator pekerja, tim worship, media, choir, Tuhan Yesus, dan memberikan greeter, Tuhan Yesus juga. Beloved Kids dan anak-anak muda Buanerges selalu berhasil. Apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi dan pakai mereka menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau seumur hidup mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak Anggoro dan keluarga, Tuhan Yesus, istri dan anak, diberkati Ibu Rodinar Samosir sehat, Tuhan Yesus, berkati Ibu Yeni Suryogo sehat, Tuhan Yesus, dan berkati Pak Akyat dan Ibu Susan selalu diberkati. Berkati Ibu Popi dan Pak David dan Ibu Pak Robi dan Ibu Eli dan kedua anaknya juga cucunya sehat sempurna. Berkati Pak Dama Bekasi diberkati, Pak David Kristianto Abiatar diberkati, Pak David Rahajar diberkati, dan Ibu Lia Pardiman diberkati, dan juga Ibu Teni diberkati, dan Pak Antoni diberkati, Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati. Dan juga Tuhan Yesus berikan seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia apapun yang dikerjakan berhasil, Tuhan Yesus. Ibu Teni selalu sehat dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Pak Raymond diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia selalu penuh kuasa-Mu, mujizat-Mu selalu terjadi di Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan mujizat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan Yesus selalu terjadi. Dan sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Kau sayangi dengan limpah ya Tuhan Yesus, berikan wibawa ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus, dan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya serahkan kepada Pendeta Efrus di Gereja Nias. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Kami semua diberkati Tuhan melalui pelayanan Ibu hari ini. Terima kasih untuk doa-doanya, firman Tuhan yang disampaikan. Kami berdoa terus Tuhan pakai Ibu secara luar biasa untuk memimpin jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita tutup ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang beribadah dari rumah secara live streaming. Kiranya kuasa, berkat, mujizat dicurahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati esok hari mereka kembali akan bekerja, usaha, juga yang anak-anak muda yang sedang menunggu hasil masuk perguruan tinggi negeri. Kami doa yang terbaik Tuhan berikan, dan kami doa siapapun anak-anak muda juga Tuhan pimpin untuk bisa yaitu bergabung bersama STT Tiberias, mengikuti yaitu kuliah pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan untuk dipersiapkan di akhir zaman menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Berkati semua yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Saudara Yoris Devane, Saudara Sony Saragi, para singer, Tasya, Glory, juga para pemain musik, Renaldi, Gerald, Sandi, juga James, dan seluruh anak-anak muda choir, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, seluruh tim media, siapapun yang melayani koordinator hari ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak, menantu, cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Terus singkapkan rahasia sorga, terus singkapkan pewahyuan-pewahyuan dari Tuhan untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjadi jemaat yang siap pesta di sorga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat. Kami juga berdoa juga yaitu Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan firman Tuhan, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan.
Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua ini berkati bersama kita, katakan amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Kagum padamu, Allah cintaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu.